Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kali ini, kami akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Kutukan Warung Baso, Teror di Desa Sukamukti. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Jangan berlama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Malam itu, suasana desa sangat sunyi. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun bergoyang lembut. Desa ini terkenal dengan ketenangannya, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, ada satu cerita yang selalu menghantui masyarakatnya. Cerita tentang tukang bakso yang meninggal bunuh diri beberapa tahun yang lalu. Di ujung desa, terdapat sebuah warung bakso sederhana yang dulu selalu ramai pengunjung. Warung itu milik Pak Suryo, seorang pria paruh baya yang dikenal ramah dan selalu tersenyum kepada pelanggannya. Namun di balik senyumannya, tersimpan beban hidup yang berat. Istrinya meninggal karena penyakit beberapa tahun yang lalu, meninggalkan Pak Suryo dan anaknya Sari yang masih kecil. Suatu malam, Sari tidak bisa tidur dan mencari ayahnya di warung. "Ya, sudah larut malam, kenapa ayah belum pulang?" "Ayah sedang menyelesaikan pekerjaan, Sari. Kamu tidur duluan ya, ayah sebentar lagi pulang." Sari akhirnya kembali ke rumah. Tetapi malam itu Pak Suryo tidak pernah pulang. Keesokan paginya, warga desa menemukan Pak Suryo tergantung di warungnya. Desas-desus beredar bahwa Pak Suryo mengalami tekanan ekonomi yang berat dan akhirnya memilih jalan pintas. Keesokan harinya, berita tentang penampakan arwah Pak Suryo tersebar ke seluruh desa, menciptakan kepanikan. Banyak warga mulai merasakan gangguan aneh di sekitar mereka. Beberapa mengatakan mereka mendengar suara langkah kaki, piring jatuh sendiri, atau suara memanggil nama mereka di tengah malam. "Kemarin malam, aku dengar suara piring yang pecah di rumah. Tapi saat kuperiksa, semuanya masih utuh. Ini pasti ulah Pak Suryo." "Aku dengar suara lelaki memanggil namaku dari luar jendela. Waktu kulihat, tak ada siapa-siapa. Ini sudah tidak bisa dibiarkan." Warga pun mulai resah, terutama karena gangguan ini selalu terjadi di sekitar warung bakso yang sudah lama kosong. Mereka pun memutuskan untuk berkumpul di rumah kepala desa untuk membicarakan solusinya. "Kita harus melakukan sesuatu. Ini bukan hal biasa. Kita akan meminta bantuan Dukun Kirno untuk mengatasi arwah Pak Suryo yang tidak tenang." Malam itu, Dukun Kirno datang ke warung Pak Suryo untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Ia membawa sesajen dan kemenyan untuk memanggil arwah Pak Suryo yang dipercaya masih gentayangan. Suasana malam itu sangat mencekam, dan langit tampak gelap tanpa bintang. "Arwah yang tidak tenang, datanglah. Surya, jika kau masih di sini, bicaralah melalui kami." Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat nyala lilin berkelap-kelip. Warga yang menyaksikan mulai merasakan ketakutan. Dari arah warung, suara langkah berat terdengar mendekat, disertai bisikan yang menyeramkan. Bau anyir darah menyebar di udara, membuat beberapa orang mundur ketakutan. "Apa ini benar-benar dia?
Apa yang terjadi? Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari dalam warung. Sosok itu yang mirip Pak Suryo tampak mengambang dengan tali masih menggantung di lehernya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan ada aura kemarahan yang menyelimuti sosok tersebut. Kalian meninggalkanku. Sari, dia butuh aku. Sontak warga yang melihatnya berteriak ketakutan. Beberapa bahkan pingsan di tempat. Sosok Pak Surya melayang mendekati dukun Kirno, membuat pria tua itu gemetar. Kau arwah yang gelisah, katakan apa yang kau inginkan. Pak Suryo tidak menjawab, tetapi tiba-tiba angin bertiup semakin kencang, dan suara piring-piring pecah dari dalam warung terdengar dengan jelas. Lalu bayangan itu menghilang, meninggalkan warga di dalam ketakutan dan kebingungan. Setelah ritual tersebut, bukannya mereda, gangguan justru semakin intens. Banyak warga mulai mengalami mimpi buruk tentang Pak Suryo. Mereka melihat sosoknya berdiri di pojok kamar, atau mendengar suara tangis dari arah warung bakso di tengah malam. Setiap malam aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, Pak Suryo berdiri di samping ranjang, menatapku dengan mata yang kosong. Aku bahkan mencium bau kemenyan. Aku juga semalam, saat keluar rumah, aku lihat bayangan hitam berdiri di depan pintu warung. Aku rasa ini bukan mimpi lagi, Bu. Ini nyata. Sari, anak Pak Surya yang selama ini menghilang, akhirnya ditemukan oleh Pak Lurah dan beberapa warga di sebuah rumah tua di pinggir desa. Sari terlihat kurus dan lemah, seolah-olah dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Sari, kenapa kau sembunyi di sini? Ada apa denganmu? Ayah bilang aku harus tinggal di sini. Dia bilang dia akan datang untukku. Suasana di ruangan menjadi semakin mencekam ketika Sari mulai tertawa pelan. Tawa yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Warga mulai merasa bahwa arwah Pak Surya bukanlah satu-satunya yang menghantui desa ini. Dukun Kirno yang kembali dipanggil mulai menyadari bahwa ada kekuatan jahat yang jauh lebih besar daripada arwah Pak Surya. Ia yakin bahwa ada makhluk supranatural lain yang memanfaatkan kematian Pak Suryo untuk menebar teror di desa ini. Pak Surya mungkin memang tidak tenang, tapi ini lebih dari sekedar arwah biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang memanfaatkan arwahnya. Dukun Kirno menyarankan agar diadakan ritual pembersihan besar-besaran di desa. Namun dia memperingatkan bahwa ritual ini tidak akan mudah. Arwah Pak Surya mungkin hanya bagian kecil dari misteri besar yang melibatkan makhluk-makhluk dari alam lain. Lalu bagaimana kita mengusir mereka? Apa yang harus kita lakukan? Tidak semua arwah bisa diusir dengan mudah, Pak. Terutama jika mereka tidak datang dari dunia kita. Kita harus menemukan asal-usul kutukan ini, kata Dukun Kirno berbisik kepada Pak Lurah. Warga desa mulai mempersiapkan diri untuk ritual besar yang akan dilakukan oleh Dukun Kirno. Mereka mengumpulkan sesajen, kemenyan, dan berbagai benda sakral untuk menghadapi apapun yang menghantui mereka. Namun, gangguan supranatural semakin sering terjadi. Dari suara-suara aneh hingga penampakan bayangan di setiap sudut desa. Kita harus bersatu dan tetap kuat. Apapun yang terjadi malam ini, kita akan menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya, kata Pak Lurah kepada warganya. Saat malam tiba, Dukun Kirno mulai ritual di tengah desa, ditemani oleh semua warga. Tiba-tiba,
angin kencang bertiup dari langit yang sebelumnya cerah menjadi gelap gulita. Suara gemuruh terdengar, dan bayangan Pak Suryo muncul lagi. Kali ini bersama dengan sosok-sosok lain yang lebih gelap dan menakutkan. Kalian tidak punya tempat di sini. Kami mengusir kalian dari dunia ini. Namun, kekuatan dari makhluk-makhluk itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Suasana menjadi semakin mencekam, dan warga mulai merasa ketakutan. Ritual yang dipimpin Dukun Kirno semakin intens. Namun kekuatan supranatural yang melawan mereka juga semakin kuat. Warga desa mulai merasa putus asa. Tetapi Pak Lurah tidak menyerah. Dia berusaha mengingat kejadian-kejadian masa lalu yang mungkin menjadi penyebab terjadinya kutukan ini. Pak Lurah mengingat sebuah cerita lama tentang desa mereka. Beberapa dekade yang lalu, ada seorang dukun hitam yang diusir dari desa karena menggunakan ilmu hitam untuk kepentingan pribadinya. Dukun itu sebelum meninggal bersumpah akan membalas dendam pada desa dan keturunannya. Kutukan ini mungkin berasal dari dendam sang dukun yang kini terbangkitkan kembali melalui kematian Pak Suryo. Aku ingat cerita lama tentang dukun hitam itu. Mungkin arwahnya yang menyebabkan semua ini. Jika benar begitu, kita tidak hanya menghadapi arwah Pak Suryo, Pak, tapi juga kekuatan gelap dari masa lalu, kata Dukun Kirno kepada Pak Lurah. Pak Lurah dan Dukun Kirno memutuskan untuk mencari tempat di mana dukun hitam itu dikubur, dengan harapan menemukan petunjuk untuk menghentikan kutukan. Mereka mengumpulkan beberapa warga yang masih berani untuk pergi ke hutan di luar desa, tempat di mana dukun hitam itu konon dimakamkan. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan makam tua yang hampir tertutup oleh semak belukar. Di sana mereka menemukan tanda-tanda bahwa makam tersebut pernah digali ulang, dan di sekitarnya terdapat simbol-simbol ilmu hitam. Ini dia, tempat asal kutukan itu. Kita harus memutuskan koneksi antara dukun hitam ini dan arwah Pak Suryo. Dukun Kirno menyiapkan ritual pengusiran di tempat tersebut. Tetapi kali ini, dia merasa bahwa kekuatan yang dihadapi lebih besar dari yang dia kira. Saat malam semakin larut, Dukun Kirno mulai ritual di makam dukun hitam tersebut. Ia menyebarkan garam suci di sekeliling makam dan membaca mantra-mantra pengusiran. Namun begitu ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba saja bertiup. Dan dari makam itu muncul sosok hitam yang menakutkan, arwah dukun hitam itu sendiri. Kau tidak punya tempat lagi di dunia ini. Pergilah dan biarkan desa ini damai, kata Dukun Kirno. Sosok dukun hitam itu tertawa dengan suara yang menggelegar. Dan di belakangnya muncul sosok arwah Pak Suryo yang tanpa tersisa, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan dukun hitam tersebut. Kalian mengusirku dulu. Sekarang aku kembali untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Sosok arwah Pak Suryo mencoba melawan kendali dukun hitam. Namun tampaknya arwahnya terlalu lemah. Dukun Kirno menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan memisahkan arwah Pak Suryo dari pengaruh dukun hitam itu. Dalam situasi yang mendesak, Dukun Kirno menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia mulai mengalirkan seluruh energinya untuk memutuskan hubungan antara arwah Pak Surya dan dukun hitam itu. Dengan suara yang semakin lemah, Dukun Kirno berdoa dan meminta bantuan dari leluhur desa, menyerahkan hidupnya demi menyelamatkan desa. Arwah leluhur,
Aku serahkan hidupku untuk menyelamatkan desa ini. Lepaskanlah Pak Suryo dari belenggu kegelapan. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari tubuh Dukun Kirno, menerangi seluruh area makam. Cahaya itu mengelilingi arwah Pak Suryo dan sosok dukun hitam tersebut. Memisahkan keduanya dengan paksa, sosok dukun itu berteriak kesakitan dan akhirnya menghilang dalam ledakan cahaya. "Terima kasih, maafkan aku," kata arwah Pak Suryo. Setelah pertempuran terakhir itu, arwah Pak Suryo pun menghilang, tampak lebih tenang. Dukun Kirno yang telah memberikan seluruh hidupnya terjatuh dan meninggal di tempat itu. Namun, dia meninggalkan desa dalam keadaan damai. Keesokan harinya, warga desa yang sebelumnya diliputi ketakutan merasa lega saat tidak ada lagi tanda-tanda gangguan supranatural. Warung bakso yang dulu pernah tenar, kini hanya menjadi kenangan yang kelak. Warga desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Dukun Kirno yang dianggap sebagai pahlawan. Dukun Kirno mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Kita tidak akan pernah melupakan jasanya, kata Pak Lurah. Mereka mengadakan upacara pemakaman yang sederhana, namun penuh rasa hormat untuk Dukun Kirno. Di makamnya, mereka menanam pohon sebagai simbol kehidupan baru bagi desa. Sari yang kini terbebas dari pengaruh arwah ayahnya mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Pak Lurah dan warga desa merawatnya dengan baik, membantu Sari untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun Sari masih merasa kehilangan, dia tahu bahwa ayahnya kini telah tenang di alam sana. "Ya, aku akan baik-baik saja. Terima kasih telah menjaga aku," kata Sari sambil berdiri di depan makam ayahnya. Warga desa pun kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Meskipun pengalaman ini meninggalkan bekas yang mendalam, mereka menjadi lebih dekat satu sama lainnya, menyadari pentingnya saling mendukung dalam situasi sulit.